Selanjutnya, peserta dengan nomor urut 25, delegasi dari Pondok Pesantren Nurul Iman Balat, atas nama Sinta Aziza, dipersilakan. Dibuka halaman sebentar. Mukhabarah. Mana ini mukhabarah? Musakoh sudah ketemu. Mukhabarah. Dibuka halaman 38. 38 sudah? Sudah 38. Faslun fi ahkamil mukhabarah. Dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil mukhabarati wa hiya amalul amili fi ardil maliki bi ba'di ma yakhruju minha wal badru minal amili wa idza dafa'a syakhsun ila rajulin ardon liyazra'aha wa syarrata lahu juz'an ma'luman min rai'iha lam yajuz dzalika. Lakinin Nawawiyu tab'an li Ibnil Mundhiri ikhtara jawazal mukhabarati wa kadza al muzara'atu wa hiya amalul amili fi ardil maliki bi ba'di ma yakhruju minha wal badru minal maliki. Udah dimurati. Fasal menjelaskan hukum-hukum akad mukhabarah. Mukhabarah ialah pekerjaan amil pada buminya Malik dengan imbalan sebagian hasil dari bumi tersebut dan bijinya berasal dari amil. Ketika seseorang memberikan kepada orang lain bumi yang mana pemberiannya tersebut bertujuan agar orang lain tersebut menanami buminya dan menjanjikan bagian yang diketahui dari hasil panen, maka hal ini tidak diperbolehkan. Tetapi Imam Nawawi mengikuti Imam Ibnu Mundhir berpendapat bolehnya melakukan akad mukhabarah. Sama halnya dengan akad mukhabarah, yakni akad muzara'ah. Akad muzara'ah yaitu pekerjaan amil pada buminya Malik dengan imbalan sebagian hasil dari bumi dan bijinya berasal dari Malik. Cukup. Murati. Tadrib. Faslun, khobar dari mubtada yang dibuang. Wa hadfuma yu'lamu jaizun kama taqulu Zaidun ba'da man indakuma wa fi jawabi kaifa Zaidun quldani fa Zaidun istuniya anhu id urif. Faslun berupa isim mufrad munsharif, hukumnya mu'rab, dibaca rofa yang dirofakkan oleh mubtada yang dibuang, tanda i'rabnya dhammah. Fi ahkamil mukhabarati na'at jar majrur ta'alluq am wa in yakun ahaduhuma halan khabar aw sifatan bika inin awistaqor. Fi huruf jar hukumnya mabni sukun berfaidah dzarfiyah, mustafi wa dzarfiyah tastabin biba wa fi waqad yubayyinani sababa. Fungsinya mengejarkan kalimah isim. Ahkamil mukhabarati majrur ahkami jamak taksir qillah, af'ilatun af'ulu thumma fi'lah thumma ta'af'alun jumu'u qillah.
Hukumnya mu'rob dibaca jer yang dijerkan oleh fi. Tanda i'robnya kasroh. Menjadi mudhof, fungsinya mengejarkan mudhof ilaih. Terima kasih. Tolong dibedakan definisi mukhabarah dan muzara'ah. Mukhabarah itu contoh ya. Jangan contoh, definisi dulu. Iya. Contohnya gimana? Mukhabarah niku enten Malik. Bahasa Mukhabarah. nasional. Bahasa nasional. Nanti orang Madura nggak paham nanti itu. Iya. Pekerjaannya amil yang ia bekerja pada buminya Malik. Nah, ketika ia bekerja, ia akan mendapatkan imbalan sebagian dari hasil bumi. Nah, asal tumbuhan yang keluar ini bijinya berasal dari amil. Ini kalau mukhabarah. Tapi kalau muzara'ah sama seperti mukhabarah. Bedanya bijinya berasal dari Malik. Terima kasih. Kemudian di antara dua akad itu yang banyak digunakan di daerah kita itu yang mana? Dan apa pertimbangannya? Yang muzara'ah. Pertimbangan maksudnya pripun? Kenapa kok lebih banyak muzara'ah daripada mukhabarah? Karena kan sama-sama apa itu bibak dima yakhruju minha kan? Iya. Coba dianalisa kenapa yang lebih banyak itu yang tadi muzara'ah itu? Karena menurut saya yang lebih menguntungkan itu akad muzara'ah. Kan kalau akad mukhabarah buminya itu milik Malik, terus bijinya milik amil. Yang bekerja amil, tapi amil hanya mengambil sebagian. Tapi kalau muzara'ah bijinya milik Malik. Buminya milik Malik, bijinya berasal dari Malik. Nah, amil mendapat sebagian. Nah, kan ini sesuai. Kan amil hanya bekerja, terus imbalannya juga sesuai, hanya sebagian. Kalau mukhabarah kan bijinya berasal dari amil, yang bekerja juga amil, tapi imbalannya hanya sebagian. Muzara'ah mukhabarah itu adalah bentuk simbiosis antara malikul ard dengan amil. Kadang orang itu punya tanah tapi nggak bisa bercocok tanam, itu nggak bisa. Ada orang bercocok tanam ahli tapi nggak punya tanah. Tandur pinter, sawah gak duwe, melarat boleh, kan repot ini. Simbiosis. Maka antara mereka berdua ini saling membutuhkan. Cuma yang saya ingin bahas itu terkait pendapat sebelum lakini Nawawi. Imam Nawawi kan memperbolehkan. Tapi pendapat pertama yang dinyatakan dalam Fathul Qorib itu mengatakan mukhabarah itu enggak boleh. Itu kenapa? Jangan ngomong hadis loh ya, hadis barang mentah mbak, jelas enggak oleh hadis. Kenapa? Padahal di situ jelas-jelas ada dua sisi kebutuhan. Kebutuhan pihak tanah dan kebutuhan pihak amil. Kenapa kok mukhabarah itu tidak diperbolehkan oleh pendapat itu? Apa kandungannya? Karena pada akad mukhabarah itu seperti tidak adil. Tidak adilnya gimana? Ya seperti tadi kan buminya milik Malik, terus bijinya berasal dari amil, terus amil yang bekerja, amil yang menanam, amil yang merawat, semuanya amil yang mengolah. Sedangkan Malik diam saja, tapi Malik mendapat sebagian bumi. Amil sudah berusaha, sudah effort banyak, tapi dapatnya cuma sebagian. Lah larang sawahe mbak daripada biji ini. Biji mek pirang atus paling 1 juta mentok. Lah sawah luarang ya pantes lah. Tapi kan tenaga yang dikeluarkan amil untuk merawat bumi kan juga banyak. Iya, tapi itu nggak bisa buat beli sawah itu tetap. Apa sehingga yang menjadikan akad mukhabar itu nggak boleh itu apa? Kandungan itu cuma satu mbak. Kalau kita membahas tentang kebutuhan, maka kebutuhan amil butuh tanah itu sebenarnya bisa dicapai dengan cara ijarah.
sewa. Karena kalau dipraktekkan dengan akad mukhobar itu nggak jelas. Nanti kan nggak jelas tuh hasilnya. Dapat berapa nggak jelas. Kasihan. Dia sudah susah payah, dapatnya nggak jelas, maka lebih baik dia sewa tanah. Itu yang tidak memperbolehkan itu seperti itu. Oke, cukup, terima kasih. Kirang lantune nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.